Ya, pelonggaran operasional transportasi umum ini justru akan menambah mobilitas warga dan dikhawatirkan ini justru dapat memicu lebih luas lagi penularan COVID-19. Dilema pelonggaran kapasitas transportasi umum ini menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Kita akan berbicara dengan dua narasumber yang sudah tersambung bersama kami. Ada juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adhita Irawati, serta anggota Ombudsman, Pak Alvin Lee, yang juga kita kenal sebagai salah satu ahli penerbangan. Selamat pagi, Bu Dita, Pak Alvin. Selamat pagi, Mas Timothy. Selamat pagi, Bu Adhita. Selamat pagi Pak Alvin. Semoga sehat terus Bu Adhita dan juga Pak Alvin. Saya mau ke Bu Adhita, mungkin masyarakat saya yakin di satu sisi menyambut begitu Bu Adhita bahwa ada kemudahan yang kini bisa diambil oleh masyarakat kalau harus berpergian terutama menggunakan transportasi untuk jarak jauh begitu seperti pesawat dan lain-lain. Tapi di sisi lain kekhawatiran langsung muncul. Saya bacakan apa yang muncul di harian depan atau di depan harian Kompas hari ini, Bu Adhita. Dari sisi transportasi, pelonggaran terjadi saat kasus justru meningkat. Jadi mungkin mengapa sampai justru ada relaksasi lagi dari 50% menjadi 70%. Sementara tugas dari Kementerian Perhubungan tentu saja adalah keselamatan dari seluruh penumpang dan pengguna jasa. Bu Adhita. Baik, terima kasih Timothy. Yang pertama begini. Ini kami melakukan revisi terhadap peraturan Menteri Perhubungan. Ini tentunya ada latar belakangnya. Ya, kita tahu bahwa sekarang seperti juga sudah disampaikan oleh Presiden bahwasanya kita harus bisa segera masuk ke dalam satu tahapan adaptasi kebiasaan baru atau mungkin yang banyak dikenal sebagai new normal ya di situ. Dan kita juga harus mulai produktif lagi, tapi harus tetap bisa menjaga dari penularan COVID-19. Ya. Nah, ini prinsip yang kami pegang, dan kita lihat bahwa sekarang ini aktivitas masyarakat juga sudah sebagian secara bertahap dibuka. Jadi kita lihat di DKI sekarang masuk yang namanya PSBB transisi gitu ya. Di daerah lain juga sudah mulai ada hal-hal seperti itu. Nah, ini kan tentunya akan menimbulkan pergerakan masyarakat yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih tinggi dan lebih banyak daripada biasanya. Nah, kami sebagai penyedia transportasi ini tentunya mengantisipasi hal itu dengan kemudian melakukan beberapa hal terkait dengan layanan transportasi, tetapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Oke. Karena berapapun kapasitasnya, saat ini yang paling penting sebenarnya bagaimana kami semua yang ada di sektor transportasi ini dan juga para penumpangnya betul-betul bisa disiplin menegakkan protokol kesehatan. Soal kapasitas, ini sebenarnya juga setelah melakukan kajian yang cukup panjang ya, dan juga berdiskusi bersama semua stakeholders yang terkait, termasuk juga dengan para pakar epidemiologis. Okay. Karena ini setiap moda transportasi ini punya karakteristik dan sifat yang berbeda-beda gitu. Jadi antara satu moda dengan yang lain memang tidak bisa kemudian dipukul rata 50%. Prinsip jaga jarak itu tetap bisa dilakukan dengan kita melakukan revisi terhadap kapasitas. Dan saya perlu koreksi bahwa kapasitasnya tidak semua 50 jadi 70 ya. Moda darat ini sangat bervariasi. Kereta api juga kita sekarang tingkatkan jadi 45%, bahkan di bawah 50% ya. Kemudian untuk pesawat tadi sudah disebutkan menjadi 70%. Dengan prinsip tetap ada jaga jarak karena kan karakteristik pesawat ini punya narrow body, kemudian ada pesawat-pesawat yang jenisnya berbeda-beda. Ini memang tidak kemudian bisa kita pukul rata gitu ya. Jaga jaraknya harus sekian persen. Memang harus dilihat tiap moda transportasinya. Tadi yang penting tadi Timothy yang saya bilang bahwa semua protokol kesehatan itu yang utamanya harus diimplementasikan dengan disiplin dan diawasi serta kemudian tentunya disertai adanya sanksi kalau tidak diberlakukan atau dilanggar. Oke, revisi utama berarti dalam hal kapasitas, tapi ada juga untuk pelonggaran dari persyaratan juga seperti tes PCR yang tadinya menjadi syarat untuk bisa menaiki pesawat. Saat ini untuk domestik sudah bisa dengan rapid test saja dan tidak lagi perlu surat dari kantor atau dari perusahaan tempat bekerja untuk bisa terbang. Tidakkah ini juga dilihat sebagai sebuah pelonggaran? Lebih banyak lagi orang yang lebih bisa berpergian padahal mungkin tujuannya bukan untuk keperluan ekonomi ataupun untuk pekerjaan. Baik. Kembali lagi Timothy, kami dari Kementerian Perhubungan ini kan tugas dan fungsi utamanya memang adalah menyediakan prasarana dan sarana transportasi. Dalam situasi pandemik seperti sekarang,
syarat penumpang yang boleh bepergian tentu tidak bisa kami putuskan sendiri. Ini diputuskan dalam sebuah ketetapan di surat edaran gugus tugas yang tadi juga di depan sudah disampaikan. Ada beberapa syarat penerbangan atau transportasi, tidak hanya di penerbangan, di semua moda transportasi, tetapi tetap protokol kesehatan dikedepankan, syarat kesehatan diutamakan. Bahwa memang ada revisi terhadap syarat-syarat yang terkait dengan tugas dan profesi ya, atau tugas dan pekerjaan. Tapi tetap syarat kesehatan itu tetap menjadi yang utama. Dan sebenarnya masyarakat juga diberi opsi kan. Dan kalau tadi dibilang PCR dihapuskan, ini sebenarnya juga merupakan bagian dari kebijakan dari gugus tugas. Dan kami kemudian menindaklanjuti tentunya dengan tetap melakukan pengawasan ketika itu diimplementasikan di lapangan, di titik keberangkatan maupun di sarana moda transportasi lainnya. Oke, pemirsa juga mungkin memiliki pendapat terhadap pelonggaran ataupun revisi dari aturan yang diberlakukan ini. Anda bisa menghubungi kami, nanti kita akan jawab telepon pemirsa di 0215366500. Saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, ada sendiri pendapat Anda mengenai revisi dari aturan tersebut. Kalau kita lihat memang otomatis dengan sangat sederhananya adalah lebih banyak lagi orang yang bisa mobile lagi atau bermobilitas lagi saat ini. Menurut Anda, apa yang pendapat apa yang muncul pertama bagi Anda setelah mengetahui ini? Baik Mas Timothy, saya menilai bahwa relaksasi transportasi ini bukan karena kita ini sudah sukses menangani penyebaran COVID, tapi lebih merespon pada kebutuhan ekonomi, bahwa ekonomi kita ini perlu bergerak, dan untuk pergerakan ekonomi dibutuhkan dukungan transportasi. Ya, pasti. Nah, inilah kita harus paham bahwa kebijakan ini adalah untuk mendukung pergerakan ekonomi, bukan karena kita ini sudah aman dari COVID. Maka dari itu ketika kita menjalankan kegiatan sehari-hari, kegiatan ekonomi, dan kita bergerak, kita tidak boleh sama sekali melupakan protokol kesehatan, yaitu menjaga diri kita agar tidak tertular, dan kita juga tidak membahayakan orang lain. Demikian. Oke, apakah ini sesuatu kondisi yang ya sebagai masyarakat mungkin masih bercampur lah. Ada masyarakat yang senang akhirnya bisa beraktivitas lebih longgar lagi begitu. Tapi di sisi lain banyak juga yang khawatir kita sudah menutup atau mengisolasi diri selama berbulan-bulan, tapi begitu masyarakat sudah mulai mobilitas tinggi lagi, maka terjadi penyebaran lagi. Tapi apakah kondisi yang tadi Anda sebutkan, Pak Alvin, karena ini adalah bagaimana kita bisa tetap roda perekonomian berjalan, sementara kita menyadari pelonggaran ini bukan terjadi karena penurunan kasus, tapi untuk menyelamatkan roda ekonomi, apakah ini sesuatu yang bukan pilihan? Bahwa kita hanya bisa terima saja pelonggaran-pelonggaran tidak hanya dalam bentuk transportasi saja, tapi dalam hal-hal lain juga. Memang kita hanya bisa menerima dan tidak ada cara lagi demi menyelamatkan ekonomi, kita harus mulai masuk ke new normal dalam tanda kutip dengan terpaksa. Iya, ini kan dilematis ya, karena kita belum tahu berapa lama lagi kondisi COVID ini akan terus berlangsung, karena sampai hari ini vaksinnya juga belum ada, obatnya juga belum ada. Ya. Sedangkan kehidupan ini kan harus berjalan. Ekonomi harus berjalan, kita melihat dampaknya juga sudah cukup luas, berapa juta orang yang kehilangan pekerjaan, yang penghasilannya turun. Maka kita perlu menyesuaikan diri, bertahan hidup di tengah kondisi yang belum menentu ini. Nah, tentunya ini juga tidak mudah karena kita juga perlu melakukan penyesuaian. Termasuk transportasi dibuka, itu pun juga bukan sesuatu yang kita kembali sebelum COVID ya. Dengan berbagai batasan, dengan tujuan untuk melindungi pengguna transportasi. Nah, kemudian untuk kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, ini juga banyak perubahan dan perubahan ini akan permanen saya kira ya. Kita misalnya sekarang kita bertelekonferensi. Saya kira kita setelah ini juga tidak akan kemudian kembali ke jalan lama. Ya. Pelayanan-pelayanan online dan sekarang juga dikembangkan berbagai fasilitas pelayanan publik yang tanpa sentuh. Jadi cukup menggunakan gawai kita, kemudian menggunakan suara,
tanpa disentuh tangan, menggunakan diinjak kaki dan sebagainya. Hal-hal seperti ini kita akan terus mengalami perubahan-perubahan cara kerja, kemudian juga kegiatan ekonomi juga berubah. Saya kira nanti kebutuhan kantor juga akan turun, kebutuhan toko akan turun. Jadi memang perubahan cara hidup ini akan permanen. Dan kita sudah mulai dari sekarang. Mumpung ada Pak Alvin, ini saya juga ingin tahu lebih banyak mengenai keputusan terkait dengan perjalanan udara. Bu Adita, saya bacakan sedikit dari artikel di Harian Kompas pada hari ini mengutip epidemiolog Henry Surendra yang sangat menyoroti bahkan hingga paragraf terakhir bahwa transportasi bisa mempercepat penyebaran COVID-19 ke sejumlah daerah, terutama melalui penerbangan, sehingga syarat penerbangan setidaknya begitu dari seluruh angkutan syarat penerbangan lah yang paling perlu diperketat, Bu Adita. Tanggapan dari Kementerian Perhubungan bagaimana? Ini yang juga mungkin perlu perlu diklarifikasi juga karena penularan itu sebenarnya kan bisa terjadi di mana saja, ya. Tidak melulu ada di alat transportasi atau transportasi umum. Ini yang kemudian juga kita harusnya sama-sama mencoba melihat kembali apakah betul bahwa penularan itu potensi terbesar ada di transportasi. Dalam kenyataannya kan kita lihat penularan itu bisa di mana saja, bahkan di tempat-tempat yang mungkin kita juga tidak sangka itu bisa terjadi. Bahwasannya di angkutan umum memang terjadi ya pengumpulan orang gitu, yang itu memang punya potensi. Tapi kalau dilihat sebenarnya dengan protokol kesehatan, dan apalagi kalau kita bicara pesawat ya, pesawat itu malah justru mungkin secara protokol dan secara sirkulasi udara, secara screeningnya itu mungkin jauh lebih aman daripada transportasi yang lain. Belum lagi orang yang naik itu kan kita tahu lah ya, memang yang kebutuhannya harus bepergian entah antar kota, antar provinsi untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin juga lebih spesifik dibandingkan dengan transportasi umum yang lain. Nah, yang penting sekarang menurut kami adalah kami tetapkan bahwa protokol kesehatan itu tidak bisa ditawar, gitu. Ya itu satu hal yang mandatori. Dan kami juga akan tegas apabila protokol itu ada pelanggaran. Makanya di peraturan yang baru itu jelas ada sanksi-sanksi, Timothy. Kalau untuk penyebaran di sarana transportasinya mungkin saya setuju Bu Adita ada langkah-langkah pengamanan. Tapi yang dikhawatirkan adalah terutama sekarang contohnya penerbangan hanya menggunakan rapid test. Rapid test itu kan hanya menggunakan atau mengecek antibodi saja. Seorang OTG bisa saja menaiki sebuah pesawat dan membawa kembali virus corona ke sebuah lokasi, ke sebuah kabupaten kota yang tadinya sudah zona hijau. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan. Jadi bukan penularan di dalam pesawatnya saja, Bu Adita, tapi bagaimana seorang OTG ini sudah bisa berpergian, menyeberang selat dan lain-lain hingga membawa lagi. Sebenarnya kan kekhawatirannya lebih ke sana, Bu Adita. Ya, ini kembali lagi ke syarat penumpang yang boleh bepergian ya. Saat ini kan ditetapkan gugus tugas seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Ada beberapa opsi sebenarnya. Memang yang terbaik sebenarnya PCR. Tapi kita harus sadari PCR ini kan tidak semua ada di wilayah di Indonesia. Fasilitasnya sangat terbatas. Harganya juga masih sangat mahal. Sehingga ini tentunya juga untuk masyarakat yang memang membutuhkan bepergian dan memenuhi syaratnya, ini juga akan menjadi suatu barrier kan. Dan ini yang juga yang tentunya kita harus evaluasi. Soal rapid test saat ini sebenarnya sudah lebih terjangkau, tetapi memang betul ini ada beberapa mungkin yang masih belum sesempurna jika menggunakan PCR. Namun kembali lagi syarat-syarat penumpang ini adalah sesuatu yang memang harus kami diskusikan bersama, khususnya ada pihak-pihak yang sekarang menangani bidang kesehatan, termasuk dalam ini gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Untuk saat ini, Timothy, memang syarat itu yang saat ini ditetapkan dan kami sebagai yang fokus pada transportasinya ya kemudian mendukung dengan cara untuk bagaimana caranya agar bisa di-screening di titik-titik keberangkatan. Begitu. Baik, Pak Alvin, Anda sendiri menurut Anda bisa dan apakah seharusnya ada perlakuan yang khusus juga khususnya untuk penerbangan mengingat potensi penyebarannya yang lebih luas jangkauannya? Ya, pertama kalau kita bicara transportasi tidak hanya udara ya, tapi juga semua moda transportasi. Sejauh pengamatan saya justru transportasi udara ini pengguna jasanya relatif sedikit. Kemudian peraturannya juga berlapis-lapis sehingga lebih terkendali, lebih tertib, lebih teratur.
Oke. Saya kira untuk penyebaran ini juga airlines kita, airport semuanya juga sudah melakukan yang terbaik, yang prosedur yang ada sekarang dan standar internasional. Yang perlu kita sadari adalah dalam transportasi lintas negara, dan ini bisa diterapkan di dalam negeri juga, itu ada CIQ, Customs, Immigration, and Quarantine. Customs ini kepabeanan mengatur keluar masuknya barang. Ya. Immigration mengatur keluar masuknya orang. Dan yang ketiga, Q, Quarantine, karantina. Ini adalah aspek kesehatan. Kesehatan ini yang mengatur jangan sampai terjadi penyebaran wabah kan. Nah, dalam hal ini tidak cukup hanya mengatur pergerakan manusianya. Justru sekarang ini yang lebih penting adalah kebijakan tentang kesehatan ini sendiri bagaimana. Kita percuma saja semua orang mau bergerak setiap hari dites, karena tes ini bukan vaksinasi. Ini hanya menunjukkan apakah ketika sampel darah kita atau sampel lendir kita ini diambil, kita ini dalam kondisi terinfeksi atau tidak. Ya. 30 menit setelah sampel kita diambil, kondisi kita bisa berubah. Jadi tidak relevan bahwa hasil PCR itu berlaku 7 hari, hasil rapid test berlaku 3 hari, bagi saya itu nggak masuk akal. Yang lebih penting adalah kebijakan dari Kementerian Kesehatan bagaimana memastikan menjaga kesehatan di setiap klaster penduduk. Baik itu mulai dari RT RW sampai pergerakan nasional. Saya kira itu yang lebih penting daripada kita hanya menyalahkan ini penyebaran karena transportasi itu. Oke, jadi mau disyaratkan PCR H-1 pun sebenarnya tidak akan 100% menjamin juga sebenarnya gitu ya. Apapun persyaratan yang akan diberikan gitu. Kita akan dengar bagaimana pendapat dari masyarakat juga terkait dengan revisi aturan tersebut, Bu Adita dan juga Pak Alvin. Kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali dan Anda bisa menghubungi kami di 021 5366 0500. Kami akan terima telepon dari Anda saat lagi.